Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Fa nuwasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Nah, melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang penetapan sifat atau perkara Allah Jalla wa Ala dilihat di hari kiamat. Dan telah kita sebutkan dalil aqli dan beberapa dalil an-naqli. Kita sebutkan secara akal bahwa Allah Jalla wa'ala mungkin dilihat dan terjadinya penglihatan itu membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan telah kita sebutkan beberapa. Yang pertama di antaranya, ada yang masih ingat di surah Al-Qiyamah? Apa Rehan? Naam. Naam, ahsant. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Dan ila sudah kita sebutkan apabila digandengkan dengan nadhara ila, maka maknanya apa? Melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala. Taib. Dalil yang kedua kemarin kita sebutkan juga. Naam, masalah Al-Imam Mujahid rahimahullah sudah kita sebutkan tentang iskal yang datang dari beliau atau asar yang datang dari beliau. Yang pertama kita sebutkan bahwa Al-Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ila rabbiha nadhirah artinya muntazirah, menunggu, kan gitu. Menunggu, dan kita sebutkan bahwa ini bukanlah apa? Bukanlah dalam rangka mengingkari Allah Jalla wa Ala itu dilihat, karena di riwayat yang lain Imam Mujahid ketika ditanya tentang apakah Allah dilihat, sampai beliau berkata, ala tasma' ila qaulillahi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah yaqulu nadrah minas surur ila rabbiha nadhirah. Yani wajah-wajah mereka berseri karena melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Nah, dan ini datang dari Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah di musnadnya. Baik, begitu juga datang asar yang lain dari Imam Mujahid bahwa beliau menyebutkan seolah-olah mengingkari bahwa Allah dilihat. Dan sudah kita sebutkan bahwa riwayat yang datang dari beliau riwayat yang dhaif, yang lemah karena ada Ibni Humaid. Dan Al-Imam Abu Zur'ah di antara Imam Jarh wa Ta'dil menyebutkan bahwa thabata indana annahu yakdzib, telah valid di sisi kami bahwa dia berdusta. Nah, okelah, sekiranya pun Imam Mujahid mengingkari misalnya, maka tidak ada harga ucapan ini di sisi dalil, kan itu. Kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahibul qabr, kama qala Imam Malik. Sekiranya benar, kan gitu. Okelah, kita katakan benar Imam Mujahid mengingkari. Beliau keliru. Nah, dan banyak datang dari a'immah yang lain yang menetapkan Allah dilihat sekiranya, tapi Imam Mujahid tidak mengingkari, bahwa bahkan beliau juga menafsirkan di surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah surga dan tambahan. Sebagaimana diriwayatkan kan gitu, bahwa kemudian beliau menafsirkan bi annaha an-nadhar ila Allah. Makna ziyadah itu apa? Tambahan itu bahwa Allah memperlihatkan dirinya sehingga orang-orang beriman di dalam surga melihat Allah, disebutkan dalam hadis. Nah, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, maka Allah menyingkap hijabnya. Taib. Maka tidak ada hujjah bagi ahli bidah untuk menolak Allah itu dilihat menggunakan asar Al-Imam Mujahid. Tidak ada secuil pun celah bagi mereka di situ. Kemudian dalil yang selanjutnya, yang kedua, dalil di surah Al-Mutaffifin. Ada yang ingat Abu Darda? Naam, ahsant. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Maksudnya siapa? Orang-orang kafir pada hari itu dihijab dari Rabb mereka. Nah, maka Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i menyebutkan
ketika orang-orang kafir dihalangi dari melihat Rabb mereka, maka menunjukkan orang-orang beriman melihat Rabb mereka dengan mafhum al-mukhalafah. Karena sekiranya orang kafir tidak melihat Allah, orang beriman pun tidak melihat Allah, terus apa bedanya? Kan gitu, apa bedanya? Nah, dan ini tafsiran ini datang dari a'immatus salaf yang banyak sudah kita sebutkan. Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ibnul Mubarak dan selainnya. Baik, kemudian dalil yang ketiga kita lanjutkan sedikit. Ini ada banyak dalil, insyaallah kita lanjutkan di kitab At-Tasdiq bin Nadhar ila Allah Ta'ala fil Akhirah karya Al-Imam Ajurri. Menunjukkan bahwa kuatnya pendalilan ahlu sunnah, bahwa ucapan mereka datang dari Al-Quran dan sunnah dan kutub para salafus salih. Kan gitu. Tidak sebagaimana ahlu al-kalam, cucu Aristoteles dan Aflaton. Baik, dalil yang ketiga di surah Al-Mutaffifin ayat 23. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisa'il muslimin. Ad-dalil ats-tsalits qauluhu ta'ala 'alal araiki yanzurun. Di surah Al-Mutaffifin, di atas dipan-dipan mereka melihat. 'Alal araik, al-arikah jamak dari araik, yanzurun, di atas dipan-dipan mereka memandang, yakni penghuni surga. Wa qad istadalla biha al-muallif ala itsbat ar-ru'yah wa fi wajhi dalalatiha khafa' lianna muta'alliqu ar-ru'yah lam yuhaddad wa qad fassaraha 'adan min al-ulama' bi annahum yanzuruna ila ma a'tahum Allah min an-na'im, fama ad-dalil ala annahum yanzuruna ila rabbihim. Kalau kita lihat secara sepintas kan itu, di atas dipan-dipan mereka memandang, yanzurun. Tidak, belum digandengkan dengan ilah dan tidak disebutkan melihat apa, kan gitu. Tidak disebutkan melihat apa. Walaupun tidak secara nas, maksudnya tidak secara gamblang menyebutkan bahwa penghuni surga melihat Allah di ayat ini, akan tetapi ini bisa digunakan dalil untuk menetapkan Allah dilihat. Bagaimana? Maka disebutkan para ulama dalam kaidah bahasa Arab dan kaidah ilmu tafsir, hadfu al-muta'alliq wal ma'mul fayufidul umum. Ketika dihapuskan ma'mulnya dan kaitannya, maka memberikan faedah keumuman, sebagaimana juga yang dikatakan al-Imam Sa'di di Qawaid al-Hisan. Kata beliau apa? Kullu ma yunasibuh. Kan disebutkan, kan dihapuskan kan? Di atas dipan-dipan mereka memandang. Memandang apa? Tidak disebutkan, dihapuskan. Maka memberikan faedah keumuman. Seluruh kenikmatan, dan kenikmatan yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Wadih. Ini istidlal qawi. Kan enggak disebutkan memandang apa mereka, alal araik yanzurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Ini ceritanya menyebutkan kenikmatan penghuni surga. Nah, kenikmatan yang besar adalah melihat wajah Allah. Maka dalil ini menunjukkan mereka melihat wajah Allah Jalla wa Ala, penghuni surga. Wadih. Was-sahih annaha dalatun ala ru'yatillahi ta'ala. Naam. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, lianna ja'at fi siyaqi nafi ru'yatil kuffar li rabbihim. Begitu juga ayat ini datang dalam konteks menafikan orang-orang kafir itu apa? Bahwa mereka melihat Rabb mereka. Artinya mereka tidak melihat Rabb mereka. Faqad sabaqaha anna al-kuffar mahjubun an rabbihim la yanzuruna ilaihi. Wa lihadza yaqulu Ibnu al-Qayyim, berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah, laqad hadama ma'na al-ayah man qala yanzuruna ila a'daihim yu'adzabun wa yanzuruna ila qusurihim wa basatinihim aw yanzuru ba'dhum ila ba'd wa kullu hadha 'udulun 'anil maqsud ila ghairihi. Wa innamal ma'na yanzuruna ila wajhi rabbihim diddu halil kuffari alladhina hum an rabbihim al-mahjubun. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat yang disebutkan tadi, bahwa sebagian orang
menafsirkan ayat ini bahwa mereka penghuni surga itu melihat musuh-musuh mereka diazab, kan gitu, atau melihat istana-istana dan taman-taman mereka di surga, atau mereka saling melihat di antara yang lain. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, ketika membatasi tafsir ayat itu hanya dengan ini, maka ini adalah memalingkan dari makna yang zahir. Akan tetapi maknanya bahwa mereka penghuni surga melihat wajah Rabb mereka, sebagaimana kebalikan dari orang kafir yang mereka dihalangi dari melihat wajah Rabb mereka. Maka yang tepat kita katakan tafsir ayat ini menunjukkan orang-orang di dalam surga melihat wajah Allah dan tidak menafikan di antara kenikmatan bahwa mereka juga melihat istana-istana mereka, mereka juga melihat sungai-sungai, kan itu seluruh kenikmatan, dan kenikmatan yang terbesar adalah memandang wajah Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana kita sebutkan di dalam ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah surga. Itulah kenikmatannya. Bidadarinya, sungai-sungainya, anggur-anggur, taman-taman. Ada lagi ziyadah. Menunjukkan apa? Ziyadah ini kenikmatan khusus dibanding kenikmatan surga. Itulah sebagaimana ditafsirkan Al-Imam Mujahid melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil yang keempat, qauluhu alaihi salatu wassalam, ini juga di antara dalil yang paling jelas dan gamblang. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat, pakai sin di situ kan, maksudnya istiqbal, nanti. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Ada banyak riwayat yang menunjukkan la tudammuna bitasydid wa bitakhfif. Maka maknanya sama, artinya kalian tidak akan berdesak-desakan dan tidak akan saling susah payah untuk melihat Allah. Tidak akan susah payah melihat Allah. Maksudnya semua di posisinya, kemudian Allah itu di atas mereka dan manusia memandang Allah. Jadi enggak susah kan gitu. Ini menunjukkan posisi Allah di atas seluruh makhluk. Di atas seluruh makhluk. Baik, wa hadha al-hadits masyhurun jidda. Hadis ini sangat masyhur sampai Al-Imam Waqi' menyebutkan siapa yang mengingkari hadis ini maka dia Jahmi. Yakni para penolak sifat Allah. Balagha hadd tawatur, sampai apa? Sampai hadis ini mutawatir. Hadis ini apa? Mutawatir. Faqad rawahu 27 minas sahabah. Berapa orang yang meriwayatkan dari para sahabat? 27. Bayangkan, 27 sahabat meriwayatkan hadis ini. Wa tatabba'a turuqa ahaditsihim al-Imam Ad-Daruqutni fi kitabih Ar-Ru'yah. Dan Daruqutni rahimahullah menyebutkan di kitab Ru'yah, maksudnya Allah dilihat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini. Nah, makanya bilang sangat banyak tulisan para ulama yang khusus membahas bahwa Allah dilihat di hari kiamat. Nah, wa majmu' an-nusus an-nabawiyyah allati waradat fi ahadits ar-ru'yah sawa'un fi hadzal hadits aw fi ghairihi min al-ahadits balagat hadd at-tawatur. Dalil-dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa Allah dilihat baik di hadis ini maupun di hadis yang lain itu mutawatir. Wadih. Wa qad hakama 'alaiha bit-tawatur adadun minal ulama. Naam, dan para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis ini hukumnya mutawatir. Wa wajhu al-istidlal bihadzal hadits ala itsbati ru'yati Allah anna nabiyya alaihi salatu wassalam
syabbaha ru'yatana lillahi bi ru'yatina lil qamar. Sisi pendalilan dari hadis yang kita sebutkan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, yang dimana kalian tidak saling berdesak-desakan. Maka Nabi SAW mengkiaskan, menganalogikan antara cara melihat Allah dan cara melihat bulan, yang disamakan caranya, konsepnya, bukan Allahnya disamakan macam bulan. Kan gitu, nggak mungkin Nabi menyamakan Allah seperti bulan, tapi caranya. Wadih. Wa ru'yatuna lil qamar haqiqah iyanan bi absarina fi jihatil ulu. Artinya ketika kita melihat bulan, pakai apa kita melihat bulan? Pakai hati. Hah? Naam, pakai mata, kan gitu. Tidak sebagaimana yang katakan Asy'ariyah bahwa melihat maksudnya dengan hati. Ini kalam batil. Maka yang jelas dimaksud melihat pakai mata. Melihat pakai mata, sebagaimana diriwayatkan al-Imam Bukhari. Fakadzalika ru'yatina aw ru'yatuna lillahi haqiqatan wa iyanan bi absarina. Nah, begitulah kita nanti di hari kiamat. Kita melihat Allah pakai mata kita, pakai mata kepala kita nih. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi lafdhin lil Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan tambahan, innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nih. Iyanan apa artinya? Dengan mata kepala. Ini kan tamparan keras kepada Asy'ariyah yang mengatakan manusia melihat Allah bukan pakai mata tapi pakai hati. Gimana boleh pakai hati? Wadih. Walaupun secara bahasa ru'yah itu akan kita bahas nanti, bisa juga maknanya mengetahui, tapi nanti ada konsepnya dan syaratnya. Wa ma'lumun inna nara syamsa wal qamara iyanan muwajahah. Kita ketahui bahwa kita ketika melihat matahari, melihat bulan, itu dengan apa? Mata kepala berhadap-hadapan, kan gitu. Muwajahah. Nah, fa yajibu an narahu kadzalik. Maka kita juga melihat Allah sebagaimana yang difahami Nabi dan para sahabat. Wa amma ru'yatu ma la nu'ayin wa la nuwajih fa hadhihi ghairu mutasawwira fil aql. Adapun melihat sesuatu yang maksudnya tak pernah dilihat, tak pernah dibayangkan, maka ini enggak bisa tergambarkan. Itulah konsep Asy'ariyah memahami bahwa Allah dilihat. Fadlan an takuna ka ru'yati syamsi wal qamar, kan gitu. Nah, ini disebutkan Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa. Thumma yuqal, kemudian kita katakan inna lafdha ar-ru'ya fi hadzal hadits uddiya ila maf'ulun wahid. Kemudian di dalam hadis itu kan disebutkan innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Maf'ulnya satu, objeknya satu, yakni Allah Jalla wa Ala. Nah, kaidah wal qaidah inda ulama'il lughah, kaidah dalam bahasa Arab, anna lafdh ar-ru'yah idza uddiya ila lafdhin wahid fal muradu bihi ar-ru'yah al-basariyah. Kalau objeknya satu disebutkan, maka maknanya melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala. Tapi kalau objeknya ada dua, maka maknanya mengetahui, bisa melihat dengan mata kepala dan bisa mengetahui. Jadi dua maknanya. Contohnya, ra'aitu Zaidan taliban. Aku mengetahui Zaid seorang penuntut ilmu. Ra'aitu Zaidan. Tapi kalau kita katakan ra'aitu Zaidan, udah sampai satu kan objeknya. Ra'aitu Zaidan, apa maknanya? Aku melihat Zaid dengan mata kepalaku. Ini penting difahami. Kenapa? Karena mereka menyimpang dalam bab ini. Mereka menyelisihi apa? Kaidah bahasa Arab. Ini yang tidak adilnya mereka dalam menetapkan hujjah, kan gitu. Wa hiya fi hadzal hadits uddiyat ila maf'ulin wahid. Maka di dalam hadis itu disebutkan objeknya itu satu, yakni rabbakum. Wa innakum satarawna rabbakum. Naam. Dan min babi faedah, dalam rangka faedah dari sisi bahasa juga,
Innakum satarawna rabbakum kama. Kaf di situ litashbih, ma di situ masdariyah. Ma di situ dikatakan ma masdariyah, muawwalah. Apa makna masdariyah muawwalah? Menjadi masdar dia. Artinya innakum satarawna rabbakum karu'yatikum al-qamara. Sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Sebagaimana kalian melihat bulan. Jelas. Bukan Allah disamakan macam bulan, tapi yang disamakan apa? Ahsan, cara melihatnya, konsep melihat itu. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat dua penetapan sifat. Yang pertama bahwa Allah dilihat, yang kedua menetapkan Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk. Jelas? Yang pertama Allah dilihat, yang kedua bahwa Allah di atas seluruh makhluk. Bagaimana Allahnya di atas seluruh makhluk itu? Bagaimana? Kan itu Allah alam. Tapi yang jelas Allah di atas seluruh makhluk, kita melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diingkari oleh Mu'tazilah. Diingkari Mu'tazilah, subhanallah. Nekat mereka mengingkari hadis mutawatir. Demi apa? Demi membenarkan ilmu kalam dan ilmu filsafat. I'tarada al-Mu'tazilah ala hadha al-istidlal bi'adad min al-i'tiradat faqalu. Sanggahan yang pertama dari ahli bid'ah tentang hadis yang kita sebutkan tadi, Jarir bin Abdullah al-Bujali. Sanggahan yang pertama, al-i'tirad al-awwal, al-murad bir-ru'yah huna ar-ru'yatul ilmiyah. Kata mereka yang dimaksud dengan penglihatan di situ adalah penglihatan dengan ilmu, bukan dengan mata kepala. Kata mereka. Lianna ar-ru'yata taridu fi lughatil Arab bima'na ar-ru'ya al-qalbiyah wa ru'ya al-ilmiyah. Karena melihat di dalam bahasa Arab bisa maknanya mengetahui dan bisa maknanya dengan mata kepala. Kita tidak mengingkari bahwa melihat itu di dalam bahasa Arab juga menunjukkan maknanya mengetahui, kan gitu. Tapi bagaimana sighahnya? Udah kita sebutkan. Kalau dua objeknya, maka baru maknanya mengetahui dan melihat dengan mata kepala. Tapi kalau cuma satunya objeknya, maka tidaklah maknanya kecuali melihat dengan apa? Dengan hati apa mata kepala? Mata kepala, jangan lagi lupa. Kalau satu objeknya mata kepala, kalau dua bisa mata kepala, bisa hati. Jelas. Contohnya ketika kita katakan ra'aitu Zaidan, ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad misalnya. Apakah maknanya aku mengetahui Muhammad? Ya enggak, jelas, aku melihat dengan mata kepala. Tapi ketika kita katakan ra'aitu Muhammadan maridan, akan dua kan? Maridan. Aku melihat atau aku mengetahui Muhammad dia sakit. Jelas. Naam. Walakin hadzal i'tirad ghairu sahih. Sanggahan yang dikemukakan yang menolak sifat ini atau menolak hadis ini tidaklah benar. Kenapa? Li umurin minha. Dan ada beberapa perkara. Yang pertama, anna fihi musadarah ala lughatil Arab. Yani mereka menabrak kaidah bahasa Arab. Fa ulama'ul Arabiyyah la yaquluna inna kulla ru'yatin ta'ti bi ma'na ar-ru'yatil ilmiyah. Karena ulama ahli bahasa tidak mengatakan semua yang melihat artinya melihat dengan mengetahui, dengan hati, bukan kayak gitu, kan gitu. Wa inna maqalu, akan tapi mereka menjelaskan idza uddiyatir ru'yah ila maf'ulain ta'ti bi ma'na ru'yah al-ilmiyah. Kalau maf'ulnya, objeknya ada dua, baru bisa kita katakan maknanya mengetahui. Wa fi hadzal hadits lam tu'addu atau lam tu'addar ru'yah ila maf'ulain. Di dalam hadis tersebut tidak disebutkan dua objek, yang dikatakan cuma satu. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan melihat adalah dengan mata kepala, sebagaimana yang dikuatkan oleh riwayat Bukhari. Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum iyanan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala. Naam. Wa inna ma'uddiyat ila maf'ulin wahid. Walaupun tambahan itu di sebagian mengatakan dhaif, tapi yang lebih dekat Allah alam sahih. Maksudnya tambahan iyanan. Naam. Al-i'tirad ats-tsani, sanggahan yang kedua, anna hadzal hadits kadzib. Subhanallah. Kata mereka hadis ini dusta. La haula wala quwwata illa billah. Atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naqalahu an akharin
atau Nabi menukilkan dari orang lain. Wa naqalahu as-sahaba ilaina, kemudian para sahabat menukilkan kepada kita, ala annahu min qawlihi, kemudian dikatakan itu ucapan Nabi padahal bukan ucapan Nabi. Ini kata siapa? Kata orang-orang yang menolak Allah dilihat. La haula wala quwwata illa billah. Yaqulu al-Qadhi Abdul Jabbar, berkata Abdul Jabbar al-Mu'tazili, tokoh Mu'tazilah, najzimu bi annahu kadhibun aw hakahu an qaumin. Kita pastikan hadis itu adalah dusta atau yang didapatkan dari sebuah kaum. Subhanallah. Kata mereka hadis itu dusta padahal mutawatir. Berapa sahabat yang meriwayatkannya? 27. Ahsanta. Wa hadzal i'tirad min aghrabi ma yakun. Sanggahan ini yang paling aneh lah memang. Fal hadis mutawatir kan gitu. Walau anna al-Abdul Jabbar raja'a ila kutubil ahadits lawajadahu muntashiran fiha. Sekiranya Abdul Jabbar Mu'tazili merujuk kepada kutub-kutub hadis, dia dapatkan berserakan hadis itu. Wa qad rawahu 27 sahabiyan, diriwayatkan 27 sahabat. Wa kulluhum yarwihi anin Nabi alaihi salatu wassalam ala annahu min qawlihi wa laysa naqilan lah. Dan seluruh sahabat meriwayatkan langsung dari Nabi. Ya kan? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fahal min al-maqbul an yatawarada dhalika al-adad min as-sahaba anin naql khata'? Mungkinkah 27 sahabat yang menukilkan dari Nabi kita katakan mereka itu salah semua, bukan dari Nabi yang mereka nukilkan? Ini mustahil. Kana al-wajib ala man ya'taqid anna hadzal hadits kadhib an yatatabba' al-adillati allati 'inda al-akharin al-mukhalifin lah wa yanqudhuha, walakinahu lam yaf'al dhalik wa innama iktafa bi itlaq al-ahkam al-mujarradah allati tusadir al-adillata al-bayyinah adh-dhahirah. Selayaknya orang yang menyelisihi ahli sunnah, kan dia bilang mengklaim hadis ini dusta. Silahkan jelaskan kedustaannya di mana. Tapi dia enggak menjelaskan kedustaannya di mana. Dia tidak menjelaskan secara ilmu hadis. Nah, hanya sebatas menghukumi, udah. Siapapun bisanya itu kan gitu. Ayat pun bisa ditolak orang. Tapi kalau ayat ditolak orang jelas dia kafir. Nah. Taib. Kemudian dalil yang keempat tentang menetapkan Allah Subhanahu wa taala dilihat. Qauluhu ta'ala di surah Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf 143 tentang bahwa Nabi Musa meminta kepada Allah memperlihatkan dirinya. Bahwa Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan dirinya. Kan Nabi Musa di antara keistimewaannya, dia berbicara dengan Allah langsung di muka bumi. Artinya apa? Nabi Musa di muka bumi, Allah di atas langit sana, dia berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara. Maka dengan itu Nabi Musa pun semakin merindukan Allah dan ingin melihat. Jelas, sebagaimana Nabi Musa berbicara dengan Allah tanpa perantara dan Nabi Musa di muka bumi, dia pun ingin melihat nih. Ingin melihat Allah. Naam. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Nabi Musa datang di tempat yang Allah tentukan, kemudian Allah pun berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamahu rabbuhu, yakni Allah berdialog dengan Nabi Musa. Ini juga menetapkan sifat berbicara, sudah kita sebutkan kemarin. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Dia berkata, Rabbi, perlihatkan kepadaku dirimu, aku ingin melihatmu. Wadih. Nah, wa hadha ahad abraz al-adillah 'inda ahli sunnah wal jamaah wa ashhariha. Maka ini di antara dalil yang sangat gamblang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa Ala dilihat. Karena sekiranya melihat Allah tidak mungkin, maka ngapain Nabi Musa meminta sesuatu yang tidak mungkin? Wadih. Nah, akan datang pembahasan ini nanti. Allah menyebutkan qala lan tarani, kata Allah, engkau tak akan mampu melihatku hai Musa, walakin unzur ilal jabal, akan tapi coba engkau tengok apa? Gunung. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Kalau gunung itu setelah aku perlihatkan diriku kepadanya masih ada gunung itu, mungkin kau akan melihatku juga.
Nah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, nah ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, kemudian gunung itu apa? Hancur. Fa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun ketika melihat gunung itu hancur, tumbang Nabi Musa, enggak sanggup dia. Wadah. Nah, akan datang pembahasannya masalah ini nanti. Mereka gunakan dalil untuk mengatakan Allah tidak dilihat. Ini poin nanti akan datang pembahasannya biidznillah. Kemudian dalil yang kelima, dalil khamis, nusus al-liqa, dalil yang menunjukkan pertemuan dengan Allah Jalla wa Ala. Kama fi qoulihi ta'ala, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim, di surah Al-Ankabut ayat 5. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesungguhnya ajal seseorang akan sangat dekat, akan datang. Wa huwa samiul alim, kan gitu. Liqa Allah sering disebutkan di dalam Al-Quran, liqa Allah, liqa Allah. Maksudnya itu apa? Melihat Allah, bertemu dengan Allah, kan gitu. Bertemu dengan melihat dan berbicara. Dan ini kenikmatan bagi apa? Bagi penghuni surga, bagi orang-orang beriman. Nah, makanya kan kerugian besar bagi orang-orang kafir yang hidup 80 tahun, 90 tahun. Tapi dia apa? Tapi dia tidak melihat Rabb-nya. Tidak jumpanya Allah. Jangankan untuk berjumpa dengan Allah, tempatnya di neraka kekal. Begitu juga kerugian bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak meyakini bahwa Allah akan dilihat atau dia akan melihat Allah. Apa gunanya gitu? Salat-salat yang dikerjakan kan gitu. Tidak jumpanya Allah. Nah, maka ini apa? Motivasi manusia untuk beramal soleh, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Jalla wa Ala. Taib, kita lanjutkan kitab At-Tasdiq bin Nazar ila Allah Ta'ala fil Akhirah. Kita bacakan, ini kitab tipis ini.